berjumpa kembali di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 ya. Semoga kita semua selalu di dalam keadaan sehat. Nah, kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin itu yang sudah kita pelajari, yaitu teks prosedur. Nah, kalian sudah lihat contoh-contoh teks prosedur. Saya juga sudah lihat contoh teks prosedur yang kalian buat sendiri. Nah, kita masuk di dalam kaidah kebahasaan teks prosedur. Jadi di sini saya sudah tuliskan kaidah kebahasaan teks prosedur itu apa-apa saja. Jadi selain struktur dan sistematika di dalam teks prosedur yang perlu diperhatikan, juga kita harus memperhatikan kaidah kebahasaannya atau penulisannya di dalam teks prosedur itu sendiri. Nah, yang pertama yang perlu kita tuliskan di dalam adalah harus ada kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif. Sudah kata kerja imperatif lagi. Jadi maksudnya di sini adalah kata kerja perintah, ya. Kata kerja perintah misalnya masukkanlah, tuangkanlah, ambillah, itu adalah kata kerja perintah ya. Itu adalah kata perintah yang imperatif. Kemudian yang kedua itu adalah konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Misalnya saya dan ibu saya berkunjung ke rumah paman. Dan itu adalah kata penghubung. Dan adalah kata penghubung. Selanjutnya kami melakukan perjalanan. Selanjutnya juga itu adalah kata penghubung. Nah, ada kata penghubung khusus untuk kata, ada juga kata penghubung khusus untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Contohnya ya, misalnya ini ada kalimat saya menulis surat untuk paman, koma. Setelah itu ini adalah kata penghubung. Setelah itu, jadi saya menulis surat untuk paman. Setelah itu saya kirimkan. Nah, ini adalah kata penghubung. Setelah itu ya, ini adalah kata penghubung di dalam satu kalimat. Jadi ini adalah kata penghubung yang menuliskan yang menghubungkan dua klausa ya, dua klausa. Jadi saya menulis surat untuk paman, itu klausa satu. Kemudian setelah itu saya kirimkan, itu adalah klausa kedua. Klausa itu adalah bagian kebahasaan yang hampir sempurna menjadi satu kalimat. Jadi bagian bahasa yang hampir menjadi sebuah kalimat. Contohnya itu seperti ini ya. Dia harus memuat misalnya saya pergi. Ini adalah klausa karena ada kata kerja di sini. Jadi syarat dari klausa itu adalah ada kata kerjanya, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan klausa kata kerja, kata penghubung satu kalimat atau dua klausa. Nah, bagaimana kata penghubung untuk menghubungkan antara dua kalimat? Ini contohnya.
sorry, saya salah tulis kalimat lain. Ini ada dua kalimat. Saya bacakannya. Saya memberikan penjelasan tentang bahaya narkoba. Ini adalah seorang pemateri yang berkata, saya memberikan penjelasan tentang bahaya narkoba. Sebelumnya, saya menjelaskan tentang seks bebas. Nah, yang mana menjadi kata penghubung di sini? Ini. Sebelumnya ya. Jadi kata sebelumnya itu menjadi kata penghubung. Dan otomatis dia menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Nah, ini adalah contoh konjungsi atau kata penghubung antar kalimat. Selesai di konjungsi. Nah, untuk kaidah kebahasaan yang ketiga dalam teks prosedur itu ada pernyataan persuasif. Ya, pernyataan persuasif itu adalah semacam ajakan, ya, ajakan. Jadi kata-kata persuasif itu ajakan. Contohnya, rawatlah, misalnya teks prosedurnya itu judulnya membeli komputer, Nah, untuk pernyataan persuasifnya itu, rawatlah komputer atau laptop yang telah Anda beli dengan membersihkannya setiap waktu. Nah, itu adalah kalimat atau pernyataan persuasif. Nah, kemudian kata teknis. Nah, kata teknis ini sama saja dengan kata kerja. Kata kerja teknis maksudnya ini. Kata kerja teknis itu adalah kata kerja yang digunakan untuk satu bidang tertentu. Misalnya di bidang teknologi, misalnya di bidang komputer, itu ada kata teknis menginstal, mengupload, ya, mengunduh. Itu adalah kata-kata teknis. Jadi di dalam teks prosedur itu kalian bisa menuliskan kata-kata teknis di dalamnya. Kemudian yang keempat, gambaran benda atau alat. Nah, gambaran benda atau alat di dalam teks prosedur itu, benda-benda atau alat-alat yang digunakan di dalam itu harus dijelaskan, ya. Misalnya ada kalimat seperti ini. Misalnya contoh teks prosedurnya itu adalah membuat meja belajar. Nah, gambaran benda atau alat yang digunakan di dalam itu harus ditulis. Misalnya kita menggunakan kayu kah, atau kita menggunakan triplex kah, itu adalah gambaran benda atau alat. Karena kalau kita tidak menuliskan benda atau alat yang dibutuhkan di dalam teks prosedur itu, akan sulit bagi pembaca untuk mengerti teks prosedur yang kalian tuliskan. Nah, ini adalah kaidah-kaidah kebahasaan teks prosedur. Jadi kalau misalnya ada yang belum dipahami di sini, kalian bisa tanyakan langsung di grup kelas kalian khusus untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Kalian bisa tanyakan di situ atau bisa langsung WA saya, tanyakan langsung ke saya apa yang tidak dipahami. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Shalom.